Halo teman-teman semua, kenalin aku Saul dari IF20. Pada edisi informatik Starterkit kali ini, aku dan temanku Daniel dari ST20 ingin berbagi rekomendasi beberapa tempat belajar programming yang menurut kami paling bagus secara online. Pasti beberapa dari teman-teman ada yang ingin sekali belajar programming, tapi nggak tahu harus belajar dari mana. Nah, untuk teman-teman yang mengalami kendala seperti itu, bisa banget simak video ini. Tempat pertama yang ada di list kami ada Codecademy. Codecademy itu sendiri merupakan sebuah platform interaktif yang menyediakan course lebih dari 12 bahasa programming, termasuk HTML, CSS, Python, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa nih Codecademy ada di list nomor 1 kita? Itu karena course yang disediakan sama Codecademy itu sangat beginner friendly dan metode pengajaran mereka interaktif dan menuntun kita tiap langkahnya. Selain itu, Codecademy juga menyusun course-nya secara terstruktur di homepage atau lebih tepatnya di katalog yang bisa kalian lihat sekarang. Jadi, bagi kita yang bingung mengambil course apa, bisa lihat-lihat dulu di katalog. Jadi, Codecademy ini lebih cocok untuk pemula yang masih mau explore course belajar dari awal. User interface saat kita belajar salah satu course juga lumayan bagus. Misalnya course yang HTML ini, di kiri bakal ada materi-materinya, di tengah ada code editornya, dan kita bisa kerjain secara langsung, dan di bagian kanan ada outputnya. Selain itu, kelebihan dari Codecademy itu mereka menyediakan beberapa career path. Jadi misalnya kita ingin belajar front-end development, kita nggak perlu belajar cari sendiri gitu, HTML sendiri-sendiri, course-nya di mana aja, CSS course-nya apa aja, tapi kita bisa langsung pilih career path yang front-end engineering nih. Dia sudah nyusunin semuanya untuk kita. Tetapi kelemahan dari Codecademy itu semua career path dan beberapa course itu hanya bisa diakses untuk akun yang sudah berbayar membership premium. Tapi mostly course yang sudah disediakan sama yang free version sudah cukup kok buat kita. Tinggal kita cari aja di katalog mana yang cocok. Selanjutnya ada SoloLearn. SoloLearn itu termasuk salah satu website belajar programming interaktif yang lebih organis dan lebih terstruktur. Mirip seperti Codecademy tadi. Mereka menyediakan course programming dari 12 bahasa termasuk Python, C++, Java, dan masih banyak lagi. Tetapi perbedaannya, kalau course di SoloLearn ini bakal dibedakan menjadi lesson dan praktis, di mana semua course bagian lesnya bakal gratis, meskipun yang praktis berbayar. Hal itu berbeda dengan Codecademy yang masih ada beberapa course yang tetap harus berbayar. Terus kelebihan dari SoloLearn ini, dia juga punya aplikasi pada Android dan iOS. Terus progres belajar kita bakal connect atau sync. Jadi kita bisa lanjutkan belajar course kita di mana-mana menggunakan HP kita. SoloLearn ini juga punya code playground. Jadi kita bisa berbagi sebuah kode yang lagi kita kerjakan dan berkolaborasi dengan orang lain. Kalau kita membutuhkan bantuan, kita langsung bisa ke bagian Q&A discussions dan bertanya, lalu kita mendapatkan jawaban dengan mudah dari orang profesional. Udemy adalah platform belajar programming online yang aku yakin sebagian besar dari kalian juga udah familiar. Udemy ini lebih cocok bagi kalian yang ingin mempelajari skill baru karena Udemy menyediakan lebih dari 1000 courses yang tersebar di banyak sekali kategori. Banyak sekali course yang berbayar di Udemy ini, tapi kalian juga dapat menemukan banyak sekali course yang gratis juga. Nah, biasanya course yang bagus itu yang berbayar, tetapi kalian juga menemukan beberapa course yang lagi ada promo. Bahkan kadang-kadang ada promo yang sampai diskon 100%, meskipun promo itu hanya berlaku untuk waktu yang terbatas saja. Jadi kalian juga harus jago hunting promo biar dapat course-course yang harganya terjangkau. Di kategori misalnya ada development, program language Python. Nah, bakal muncul semua course yang related terhadap Python. Banyak sekali course yang bagus juga. Kita bisa memfilter mencarinya dari durasi video, dari topik, level, bahkan price. Kita juga bisa memfilter yang free. Nah, bakal muncul semua courses yang free dari Python. Kita juga bisa pilih-pilih course berdasarkan review dan bintangnya. Selanjutnya ada upskill yang mungkin kurang diketahui oleh beberapa orang. Upskill memberikan courses yang berfokus kepada web development. Sebenarnya kelebihannya upskill sudah ditulis di homepage-nya. Kalau coursesnya diupdate tiap bulannya,
Metode pengajaran mereka juga konvensional, jadi cocok buat kalian yang ingin diajari seperti oleh teman sendiri. Dan upskill mengajari dengan membentuk portofolio, jadi kalian bakal bikin project-project sendiri. Apabila kalian sudah login di akunnya upskill, kalian bisa akses semua course yang ada. Kira-kira ada lebih dari 300 courses yang udah disediain, tapi upskill sendiri udah membentuk atau memilah courses mana yang kira-kira esensial di bootcamp yang mereka namakan The Essential Web Developer Course. Di sini udah mereka pilihin dan mereka urutkan mana kira-kira courses yang penting buat kita dalam mempelajari web development. Doing Project adalah sebuah website yang berfokus pada web development dan cocok untuk beberapa orang yang ingin belajar web dev. Di Doing Project ini murni open source sehingga digunakan oleh banyak orang juga. Sebenarnya penjelasan mengenai Doing Project sudah dijelaskan di homepage-nya secara bagus. Jadi di Doing Project ini kita belajarnya learning by doing. Jadi cocok buat orang-orang yang belajarnya sukanya sambil langsung praktek. Hal-hal yang kita belajar di Doing Project ini antara lain HTML, CSS, JavaScript, Git, database, Ruby, Ruby on Rails, Node.js, dan bahkan hingga penerimaan kerja. Apabila kita lihat semua kurikulumnya, ada Path Foundation yang cover semuanya tadi, HTML, CSS, JavaScript, dan Git. Terus kalau misalnya kita udah kelar, kita bisa lanjut ke path lain yang full stack Ruby on Rails dan full stack JavaScript. Kemudian ada DataCamp. DataCamp ini sangat cocok bagi Anda yang ingin berkarir di bidang data scientist, data analis, dan bagian data atau bagian machine learning. Di DataCamp sendiri terdiri data tracks, di mana teksnya terdiri data skill tracks. Mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar fundamental SQL, Python, R, Tableau, dan lain-lain bisa di sini. Kemudian ada career tracks di mana teman-teman bisa belajar mendapatkan sertifikasi mengenai menjadi data scientist, data analis, dan lain-lain. Kemudian di DataCamp itu sendiri itu memiliki fitur-fitur seperti competitions, assessments, course, daily practice, projects, dan DataCamp sendiri menjadikan sertifikasi bagi teman-teman di mana ketika teman-teman ingin mendaftarkan magang, maka sertifikasi tersebut bisa dipakai untuk membuktikan bahwa Anda telah memiliki kemampuan di bidang data. Kemudian ada Coursera, di mana Coursera ini merupakan suatu website yang berstandarisasi dan bersertifikasi dari kampus maupun dari perusahaan-perusahaan. Karena Anda bisa melihat dari sini course-nya didukung oleh beberapa perusahaan dan kampus-kampus yang menyediakan pembelajarannya secara online. Bisa kita lihat seperti ini, IBM Data Science. Ketika kita mengklik, maka di sini kita bisa melihat bahwa ada course yang disediakan mereka. Beberapa course dan course ini sangat diverse, mulai dari teknologi, mulai dari manajemen, mulai dari sampai bisnis pun diladeni pada Coursera ini, dan semuanya pengajarnya sudah bersertifikasi dari perusahaan-perusahaan asalnya seperti itu. Kita bisa melihat, dan jika kita ingin belajar satu course, tinggal kita lihat saja mengenai bisnis misalnya. Nah, di sini akan tersedia beberapa sertifikasi yang mungkin bisa Anda pakai untuk ketika Anda melamar internship, magang, atau kerja seperti itu. Kemudian ada satu website yang paling fenomenal, yaitu FreeCodeCamp, di mana FreeCodeCamp ini tersedia juga pada media YouTube, yang dimana videonya bisa membuat Anda pening dan menonton hingga 4-8 bahkan 10 jam. Dan FreeCodeCamp ini sangat berfokus pada teman-teman yang ingin belajar apapun. Namun pada websitenya sendiri, FreeCodeCamp memfokuskan pada pembelajaran seperti web development. Seperti ini, Get Started is Free. Dan kita bisa melihat responsive web design, JavaScript algorithms, and data software certification, front end, back end, dan banyak bidang-bidang lain. Dan segala tutorial yang ada di YouTube Anda bisa lihat dari sini, misalnya data structure and algorithm. Anda bisa melihat dan klik salah satu dan menemukannya pada media FreeCodeCamp, pada website FreeCodeCamp, dan lihatnya di YouTube. Seperti itu.
Kemudian ada edX, di mana edX ini merupakan program sertifikasi yang mirip dengan Coursera dan didukung oleh beberapa universitas-universitas top dunia seperti MIT, Harvard, Berkeley, dan lain-lain. Dan di sini kita bisa melihat berbagai model pembelajaran, berbagai mata kuliah dan berbagai bidang yang mungkin bisa Anda ingin perdalam dan Anda bisa capai di sini seperti computer science, data science, business, healthcare, psikologi. Karena edX ini didukung universitas dan perusahaan sehingga course-course yang di edX ini sangat diverse dan sangat bisa dipelajari oleh semua orang yang ingin belajar pelajaran-pelajaran yang mungkin bukan dari jurusan yang diingin capai, seperti seorang mahasiswa computer science yang ingin belajar mengenai humanities atau business and management. Kemudian ada LeetCode. LeetCode ini merupakan suatu website yang cocok bagi Anda yang menyukai mengenai competitive programming atau Anda yang sangat suka dengan vibes dari Olympia, yang suka dengan praktikum-praktikum algoritma dan struktur data dan lain-lain. Di sana Anda bisa mengeksplor mengerjakan latihan mengenai masalah-masalah yang telah disediakan, baik tentang all topics, algoritma, database, shell, concurrency, dan lain-lain. Anda bisa mengikuti kontes yang disediakan LeetCode setiap bulannya, dan pada bulan ini ada October LeetCode Coding Challenge 2021, dan kemudian Anda bisa mengambil interview, ada discuss juga, dan di mana interview ini merupakan oleh interview mungkin bagi Anda yang ingin memasuki dunia software engineering, ingin bekerja di suatu perusahaan seperti itu. Sekian video rekomendasi dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat.